Ibu dan Bapak, masih ingat dengan struktur rapor pendidikan jenjang di Dasmen? Rapor pendidikan disusun dengan struktur output, proses, dan input. Bagaimana strukturnya? Di dalam output terdapat kualitas capaian belajar siswa. Di dalam proses terdapat kualitas proses belajar siswa. Sedangkan di dalam input terdapat kualitas sumber daya manusia dan tata kelola satuan pendidikan. Berdasarkan struktur tersebut, apa saja 4 dimensi rapor pendidikan untuk jenjang di Dasmen? Yuk kita cermati bersama. Dimensi A, C, D, dan E. Masing-masing dimensi ini terdiri dari beberapa indikator capaian mutu satuan pendidikan. Capaian mutu, setiap indikator disajikan sesuai dengan hasil yang dicapai masing-masing satuan. Di bagian awal rapor pendidikan tersedia ringkasan capaian layanan pendidikan. Untuk mengetahui informasi yang lengkap, satuan pendidikan dapat mengunduh laporan rapor pendidikan. Laporan ini berisi nama indikator, nilai sekolah, dan capaian satuan pendidikan. Selain itu, dilengkapi dengan informasi perbandingan serta definisi indikator dan capaian, waktu penghinian, dan level indikator. Satuan pendidikan dapat melihat hasil capaian secara menyeluruh. Setelah mengunduhnya, apa yang terlihat? Ada spektrum warna, label, dan nilai. Apa ya makna dari spektrum warna, label, dan nilai pada setiap indikator yang ada dalam laporan rapor pendidikan? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, yaitu warna. Secara umum, terdapat 3 spektrum warna yang memiliki makna yang berbeda. Namun, terdapat 4 spektrum warna khusus untuk indikator literasi, numerasi, dan karakter. Setiap indikator, warna-warna tersebut memiliki interpretasi atau label yang berbeda. Selain warna, setiap indikator juga dilengkapi dengan label sebagai interpretasi warna sesuai dengan jenis indikatornya. Misalnya, pada indikator kemampuan literasi, warna biru dengan label di atas kompetensi minimum, hijau mencapai kompetensi minimum, kuning di bawah kompetensi minimum, merah berarti jauh di bawah kompetensi minimum. Sedangkan pada indikator nilai uji kompetensi guru, hijau berarti baik, kuning berarti cukup, dan merah berarti kurang. Mari kita lihat indikator indeks karakter dan iklim kebinekaan. Warna biru pada indeks karakter bermakna membudaya, sedangkan pada iklim kebinekaan tidak ada warna biru. Warna hijau pada indeks berkarakter berlabel berkembang, sedangkan pada iklim kebinekaan membudaya. Begitupun dengan label lainnya. Setiap label mempunyai arti tersendiri yang dapat dibaca deskripsinya di rapor pendidikan. Untuk lebih lengkapnya, Ibu dan Bapak bisa mempelajarinya di dalam buku panduan capaian hasil asesmen nasional. Untuk memudahkan pemaknaan, terdapat juga nilai di setiap indikator. Indikator yang merupakan hasil asesmen nasional terdapat rentang nilai 1 sampai 3. Terdapat juga nilai yang ditunjukkan dalam presentase dengan rentang 0 sampai 100. Seperti halnya dengan spektrum warna dan label pada indikator, rentang nilai juga berbeda pada setiap indikator. Ibu dan Bapak bisa mempelajarinya di dalam buku panduan capaian hasil asesmen nasional. Mari kita lihat perbandingan nilai indeks kemampuan numerasi dan indeks karakter. Warna biru, rentang nilainya 2,10 sampai 3,00. Sedangkan indeks karakter 2,26 sampai 3,00. Warna hijau rentang nilainya 1,80 sampai 2,09. Sedangkan indeks karakter 2,02 sampai 2,225. Terlihatkan perbedaannya? Nah, khusus elemen hasil belajar literasi dan numerasi, nilai indeks menunjukkan proporsi peserta didik pada tingkatan literasi dan numerasi.
Jika nilai indeks literasi atau numerasi adalah 3,00, artinya seluruh peserta didik pada kemampuan literasi atau numerasi adalah mahir. Jika nilainya 1,00, artinya seluruh murid perlu intervensi khusus. Untuk lebih jelas, silakan pelajari panduan capaian hasil asesmen nasional. Capaian mutu satuan pendidikan bisa diketahui melalui deskripsi singkat capaian mutu setiap indikator. Deskripsi singkat merupakan interpretasi capaian nilai indikator. Sebagai contoh, aspek mutu hasil belajar peserta didik di kemampuan literasi berwarna hijau berlabel mencapai kompetensi minimum dengan nilai 1,8. Dideskripsikan, sebagian peserta didik telah mencapai batas minimum untuk literasi membaca. Namun, perlu upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Untuk mengetahui posisi capaian mutu indikator satuan, rapor pendidikan menyediakan capaian mutu pada satuan pendidikan lain yang serupa, seperti karakteristik lokasi atau sosial ekonomi peserta didik yang serupa. Selain itu, capaian satuan bisa dibandingkan dengan nilai rata-rata kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Dengan demikian, kita dapat mengetahui posisi satuan pendidikannya, baik tingkat kabupaten, kota madya, provinsi, ataupun nasional. Setelah mengetahui capaian mutu indikator, kita perlu memilih indikator mana yang menjadi prioritas perbaikan. Ibu dan Bapak dapat melakukan analisis dengan caranya masing-masing untuk menemukan masalah, akar masalah, serta merumuskan program dan kegiatan yang dapat memperbaiki masalah yang ditemukan. Satuan pendidikan saat ini telah memiliki gambaran yang rinci dari spektrum warna, label, skor, deskripsi, serta posisi tiap indikator layanan. Maka, saatnya untuk membaca dengan seksama rapor pendidikan Satuan Pendidikan Ibu dan Bapak.